Iya, emang ini adik aku bukan anak aku. Iya, nggak tahu ya, maksudnya bukan nggak tahu sih, emang dari kecil, dari lahir kan emang pegang banget sama aku kan. Maksudnya emang kita berdua terus, jadi geli dong. Terus aku memang ngedidik Lea itu beda umur tuh, beda cara aku ngedidiknya. Makin besar menurut aku anak sekarang juga ya nggak bisa dididik kayak ini gue orang tuanya lo harus gini nggak bisa gitu. Jadi udah kayak juga nggak bisa kan gitu kan. iya. Jadi enggak, karena kan aku lebih menyelami ke kehidupan remajanya Lea. And you're enjoying. Iya, jadi supaya Lea tuh bisa lebih terbuka, teman-temannya juga bisa lebih dekat sama aku. Jadinya lebih kepantau sebenarnya kan gitu. Berarti memang punya cara tersendiri. Iya. Karisma. Iya, aku punya cara tersendiri lah untuk ngedidik Lea. Yang penting karena gini, kalau misalnya anak udah nggak terbuka sama orang tuanya bahaya, takutnya di belakang tuh malah gimana kan. Jadi lebih baik aku kompak sama dia, tapi tetap ngasih tauin kalau misalnya ada hal yang nggak bagus, nggak baik, dikasih tahu gitu. Ini nggak, jangan begini, ini tuh resikonya begini gitu. Tapi akan lebih masuk dibanding kalau aku kayak kamu harus nurut ya sama bunda gini. Nah itu tuh kayaknya anak-anak saya malah jadi cabut gak sih gitu kan. Nah, jadi pergi gitu. Tapi kayak penerapan batasan-batasan gini kan saking kayak tadi kan kompak banget. Kayak menerapkan batasan-batasan atau mungkin memang mengalir begitu saja atau gimana sih? Nggak sih, ngalir gitu aja sih. Kadang-kadang aku juga Lea, ini aku nih bunda kamu, tapi pengen ketawa juga. Bunda kalau lagi marah ntar kira-kira ketawa. Oh, Ketawa pasti. Iya. Padahal akunya udah serius, aku tahu dimarahin. Pada kira Bunda ketawa ya udah aku ketawa juga. tapi Tapi paling nggak udah tahu kan, maksudnya pas udah kemarin udah tahu sih, udah harus aku ketawa lagi. tapi kayak respon mungkin teman-teman Lea. Oh, teman-teman aku deket banget sama Bunda. Curhat sama Bunda, suka nginep di rumah, nggak peduli ada aku atau enggak, yang penting ada Bunda. Udah ngejadiin Bunda tuh best friend. Pokoknya kalau misalkan aku mau pergi gitu, tapi gue nggak bisa nih, gue harus ada Bunda. Ya udah, Bunda memang kita ajak kok, memang mau ada Bunda. Kadang juga kalau misalkan aku mau pergi, ajak Bunda ya, ajak Bunda. Ya oke. Kadang-kadang Leanya nggak bisa, terus Ya udah, bunda Bunda aja. aja ya, bunda ikut yuk gitu. Gitu. Orang teman-teman aku punya nomor Bunda juga, bukan untuk nanyain aku. Iya. Untuk ngajakin Bunda main juga. Gitu. Sesantai itu Iya. karisma gimana nih? Tapi kan lagi-lagi kan apa ya, nggak bisa dipegang kan maksudnya dengan cara apa ya, bermainnya anak dengan yang model sekarang dan zamannya dulu karisma sendiri. Nah itu ada pakemnya juga nggak sih, atau secara itu ya udah mengalir begitu saja gitu? Maksudnya pakai gimana? Maksudnya pakem untuk selalu Zaman sekarang sama mengawasi, zaman dulu kan atau beda. mungkin selalu benar-benar detail untuk Oh iya, pasti. Makanya kenapa aku malahan lebih sering ikut Lea main, bukan karena kadang-kadang capek, kadang-kadang bukan karena pengen main, cuman karena emang ngejagain gitu. Tapi gini, kalau misalnya kita ada orang tua kita ikut main tapi orang tuanya tuh nggak asik, males kan? Males tuh ada orang tua, termasuk anak teman-temannya Lea juga. Kalau ada orang tua yang lain tuh nggak mau ada orang tua. Tapi kalau ada aku, mereka nggak ngerasa aku orang tua. Maksudnya ngerasanya bunda asik mau. nih gitu, bunda asik nih, bisa berbaur sama kita. Jadi mereka nggak ngerasa kayak kagok gitu. Nah justru kenapa aku bisa masuk ke situ, untuk apa? Untuk ngawasin sebenarnya. Gitu loh taktiknya sebenarnya, begitu, untuk ngawasin. Tapi mereka tetap bisa fun, tetap bisa asik. Aku sambil ngawasin, sambil jagain juga, bukan cuma anak aku doang. Teman-temannya Lea ya jadi anak aku juga. Jadi kan aku ikut mantau, jangan ini kayak gitu loh. jadi bisa melihat lingkungannya lah. Iya. Udah beranjak dewasa 17 tahun gimana? Gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya 17 tahun udah nyoblos. Sudah semakin beranjak dewasa nih kan, masuk usia 17 tahun. Gimana karisma? Ya Biasa aja ya. enggak lah, gimana ya, Tuh kan. ya emang udah harus, sebenarnya makin harus dijagain sebenarnya, karena Tapi makin untungnya Lea banyak nggak yang nakal ya. ngincer. Enggak, bukan Leanya. Makin banyak. Jadi sebenarnya kadang-kadang aku khawatirnya adalah, aku percaya sama Lea, aku tahu anak aku seperti apa. Bukan khawatir Lea yang nakal, tapi lingkungannya atau yang orang-orang yang di sekitarnya itu yang aku worry itu sebenarnya ke situ. Kalau Leanya kan aku kenal banget dia, aku tahu banget dia, aku nggak worry gitu. Lea nggak nakal gitu, dan Lea nggak tahu lah, aku tahu Lea, jadi nggak ini. Jadi lebih ke khawatirnya tuh khawatir di orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya atau orang lain. Maksudnya kan Lea udah cukup dikenal juga gitu. Dan macam-macam sekarang kan banyak yang orang stres kan.
Itu lebih khawatirnya sih itu. Leanya sendiri kan gimana nih, udah makin dewasa, mungkin secara apa namanya ke mama masih manja kan? Masih? Aku nggak beda sih, aku nggak ada berubahnya. Sama ayah sama bunda sama, masih manja. Masih apa-apa masih nanya advice semua. Karena kan aku juga belum dewasa banget, masih turning to be an adult. Ya. Berarti secara komunikasi pun juga memang seperti kayak anak dan ibu, sahabat dan teman. Iya. More than a best friend, more than a mother. I don't know what to describe it. My soulmate mungkin. Kembali lagi yang perihal Kang Ferry, Maris Selatan jadi sempat kayak sorotan tadi itu ya, yang kedekatan Mbak Risma dengan Kang Ferry, akhirnya Mbak Dewista sendiri. Deswita. Sorry. Nah itu bagaimana Mbak? Apanya yang gimana? Kan jadi sorotan. Oh, Atas emang kedekatan. selalu gitu, kita dari dulu tuh selalu itu tuh jadi highlight ya. Sebenarnya maksudnya kayak mungkin masih netizennya aja sih, tapi maksudnya udah banyak yang tahu juga kok bahwa kita kan hubungannya kayak keluarga gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi ya nggak mau gitu. Mungkin netizen nggak terbiasa dengan adanya orang kayak bunda yang sangat amat cheerful dan happy. Kan bunda kan apa-apa ketawa, apa-apa senyum, jadi ya go with the flow. Iya, jadi kan dan jarang kan ada yang bisa co-parenting. Ini di dalam otak bunda tuh nggak ada negatifnya guys. Sekompak itu gitu mungkin kan. Jadi orang masih yang mungkin aneh, kok bisa sih kayak gini, gitu. Sedangkan aku juga nggak tahu kenapa bisa. Ya udah gitu emang bisa. Maksudnya ya gitu, emang aku positif terus sih. Tapi berarti komunikasi dengan Dewista salah gitu. Dewista sendiri bagaimana sih Mbak? Baik, Apa Nar. memang Biasa. berjalan biasa komunikasi? Komunikasinya baik, biasa. Kita komunikasi aja, mau kadang-kadang ngobrolin Lea, kadang-kadang ya apa aja kita maksudnya nanya apa gitu. Biasa komunikasi. Berarti tidak ada jaga jarak antara karena kan sudah punya masing-masing gitu kan. Ada kan jaga jarak. Itu jaga jarak ada, tapi secara komunikasi juga terbuka begitu saja tuh. Enggak sih, maksudnya nggak ada jarak juga, kita kayak udah bener-bener kayak family kitanya. Jadi misalnya acara keluarga juga sini ibu gitu, ayah gitu ajakin, misalnya Wawa gitu saudaranya dari ibu ya, dari Deswita gitu, ajakin, atau misalnya atau ajakin gitu, atau tuh papahnya gitu, kayak gitu aja biasa. Kayak keluarga. Ceritanya juga nggak masalah gitu Mbak, atau mungkin kayak worry atau gimana gitu. Kalau itu tanyain sama Deswitanya kan, aku nggak tahu, tapi kayaknya sih enggak ya. Gitu. Gitu. Memang tipikal Mbak dengan Deswita juga ya komunikasi baik. Baik. Tapi Kang Ferry-nya sendiri memang bagaimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Hidup Baik. kita nggak sedrama yang apa kata netizen kok. Enggak. Tapi sempat kaget gitu nggak sih mungkin dirimu? Kaget apa? Kan jadi sorotan nih kedekatan. Enggak. Dari Emang aku bayi dari ya. dulu memang itu kita selalu disorot terus, di highlight terus soal Bagian itu, itu. kayak bagian itu. Jadi kayak aku udah terbiasa juga ya, jadi udah nggak terlalu pengaruh sih mau netizen ngomong apa atau misalnya berita bilang apa, ya udah memang yang nggak ngerubah apapun gitu loh. Kita tetap kayak gitu, tetap baik-baik aja, tetap kayak keluarga gitu. Karena kan kita yang tahu memang nggak ada apa-apa kayak gitu, memang baik-baik banget gitu. Berarti kalian sendiri yang memang menjalani komunikasi dengan baik gitu. Biasanya kan ada yang benar-benar lost contact gitu Mbak. Iya, enggak. Aku dari awal aku pisah, aku baik komunikasinya. Dari awal aku pisah, kalau Lea kan masih kecil waktu itu. Lea aku mau ke mall sama bunda sama ayah, jalan kita bertiga. Mau nonton Disney on Ice, jalan kita bertiga. Ke sekolah kita datang gitu loh. Maksudnya barengan gitu. Gini, emang kita udah nggak suami istri, kita udah bukan pasangan, tapi kita tetap orang tuanya Lea gitu. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Dan aku juga bukan, maksudnya gini loh, aku nggak tahu ya, nggak sebel gimana ya Lea. Aku juga bukan tipe yang gitu loh, nggak, ya udahlah gitu. Ya happy aja, happy aja. Lea sendiri gimana? Dengan Kang Ferry juga masih komunikasi baik juga apa melalui mamah juga kan? Enggak kok, langsung aja. Kalau ayah perlu ngomong sama aku, then he'll talk to me. If he needs to talk to bunda, then he'll talk to bunda. Gitu. Kayak orang pada normalnya aja, manusia. Tapi melihat masih kekompakan mama dan papa mungkin Lea
Lea gimana sih menanggapi? Biasa aja sih, alhamdulillah aja, I'm grateful. Karena nggak terlalu kerasa, kan tau kan anak-anak broken home tuh biasanya tuh bener-bener kayak ngerasa gimana. Mau aku sih enggak sih, aku biasa aja. Dan memang itu tujuannya sih, maksudnya kita udah komit bahwa sebisa mungkin kita meminimalisir dampak dari perceraian untuk Lea. Makanya dari awal juga mau orang ngomong apa kayak ngomporin aku kayak apa enggak, aku tetap ya biarin aja orang itu ayahnya gitu maksudnya. Ya, tapi akhirnya kan jadi enak kita kalau misalnya kita positif, nggak ada mikir negatif sama orang, jadinya kan enak Nggak ada kan. beban, Nggak ada relax, terus nggak ada rasa gimana gitu, jadi positif. enak aja gitu. Ke akunya jadi enak, dan aku nggak suka kalau misalnya ngerasain yang nggak enak tuh aku nggak suka, jadi aku lepasin aja gitu. Mungkin terakhir ada tips sendiri dong, mungkin kekompakan dirimu dengan anak. Tipsnya adalah kelitikin bunda kalian. Geli Geliin bunda kalian. Gimana? nggak ada tips, aku susah ngasih tips. Ya tipsnya untuk kalian ibu-ibu di luaran sana, Nikah muda. enggak, bukan nikah muda. Bukan karena nikah muda juga belum tentu. Inilah, mencobalah mengerti anak kalian. Cobalah masuk ke dunia anak kalian. Jadi jangan selalu memandang itu dari sebelah sisi aja, dari sisi orang tua. Kita harus memandang juga dari sisi anak kayak gimana. Jadi kita bisa ngerti. Nah, mungkin dari situ jadi kita bisa lebih kompak sama anak-anak, jadi bisa lebih terbuka. Karena aku memposisikan diri kadang-kadang, oh kalau jadi Lea tuh gimana ya gitu. Iya, bunda tuh pengertian banget. Nah, kalau Lea sendiri mungkin Gimana? bagi tips nih juga mungkin buat Tipsnya jangan terlalu keras, jangan terlalu selfish. Kalian harus tahu juga kok jadi nyokap tuh susah. Kan juga bunda kan pertama kali jadi nyokap. Jadi ya pasti susah juga lah. Jadi kayak kalian juga harus tahu, kalian juga harus dewasa gitu loh guys. Tapi enak kok dekat sama nyokap, tergantung sih nyokapnya kayak gimana. Oke, baik kalau gitu terima kasih Mbak Risma.